Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama Muhammad Azkarun Nawawi, Zulkarnain Iskandar, Muhammad Kutubul Aktab, Riki Renaldi Putra, Alia Antasya, dan saya sendiri Waraatul Fitria Dwi Yasri. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dasar-Dasar Logika, di mana nantinya kami akan membahas tentang pengertian, manfaat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama yakni Muhammad Azkarun Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Azkarun Nawawi dari kelompok 2 yang akan membahas bagian pertama yaitu pengertian logika. Secara bahasa, logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logik dan logos yang berarti pikiran dan perkataan atau ungkapan. Jadi kalau ditinjau dari bahasa semata, logika merupakan aktivitas akal budi yang menghasilkan penyimpulan yang benar. Oleh sebab itu, dalam bahasa Arab, logika disebut juga dengan ilmu mantik, yaitu ilmu yang membahas tentang tata cara bertutur kata yang benar. Dengan demikian, logika merupakan hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan lewat bahasa dan dapat dipertanggungjawabkan kerasionalannya. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Iskandar. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah logika. Banyak asumsi tentang sejarah logika. Ada yang mengatakan logika sudah dipelajari sejak semenjak zaman Nabi Daud alaihissalam, yang akhirnya berhilir pada filosof Yunani yaitu Aristoteles. Ada pula yang menyatakan logika sudah dipelajari sejak Thales 624 sebelum Masehi atau 548 sebelum Masehi, yang merupakan filosof Yunani pertama yang meninggalkan dongeng, takhayul dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Namun mengesampingkan semua itu, istilah logika untuk pertama kali dikenakan oleh Zeno dari Citium pada tahun 334 sebelum Masehi atau 226 sebelum Masehi. Ada pula referensi lain yang menyatakan bahwa istilah logika muncul pertama kali pada abad 1 sebelum Masehi oleh filosof Cicero yaitu murid Aristoteles. Sekian penyampaian yang cukup singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Objek logika. Objek merupakan bahan atau sasaran dari penelitian. Objek logika itu ada dua macam, yaitu objek logika material dan objek logika formal. Sebelum saya melanjutkan dari materi ini, saya akan masih tahu apa sih yang dimaksud dengan material. Material di sini yang dimaksud adalah lebih bersifat umum, dan sedangkan formal di sini lebih bersifat khusus. Ya, khusus. Oleh karena yang berpikir itu manusia, maka yang menjadi objek material adalah manusia itu sendiri. Namun dalam objek formal logika mempelajari aktivitas berpikir dalam manusia itu sendiri. Ya, mungkin cuman hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian. D. Hukum logika. Dalam aktivitas berpikir, kita tidak boleh melalaikan patokan atau dasar dari berpikir atau berlogika. Karena dasar berlogika merupakan asas atau pangkal dari pengertian atas kemunculan sesuatu. Adapun dasar dalam berpikir adalah yaitu 1. Keyakinan, 2. Kepastian, 3. Kesungguhan, 4. Pikir, dan 5. Buatan. Saya Waraatul Fitria akan membahas tentang manfaat dan kegunaan logika. Mempelajari ilmu logika sangat besar manfaatnya, antara lain: pertama, melatih kesanggupan akal, menumbuhkan serta mengembangkan dengan pembiasaan pembahasan metode berpikir. 2. Menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menyelesaikan pekerjaan pada tepat waktu. 3.
membuat seseorang mampu membedakan antara pikiran yang benar dan pikiran yang salah. 4. Melatih jiwa manusia agar dapat bukan hanya manfaat. Adapun kegunaan logika antara lain. Pertama, membantu setiap orang agar dapat berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, terbit, metodis, dan koheren. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. 3. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. 4. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. 5. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan berpikir. 6. Mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. 7. Terhindar dari klinik. 8. Apabila sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis, dan analitis, sebagaimana tersebut poin pertama, maka akan menimbulkan citra diri seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Antasya dari kelompok 2. Saya akan menyampaikan pembagian logika. Logika menurut Delianggi itu dibagi menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama, logika makna luas dan logika makna sempit. Yang kedua, logika induktif dan logika deduktif. Yang ketiga, logika formal dan logika material. Yang keempat, logika murni dan logika terapan. Yang kelima, logika filsafati dan logika matematik. Mungkin hanya ini yang akan saya sampaikan.